Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru. Nah, jumpa lagi sahabat sehat. Ini kepotong nih karena kita nggak punya kameramen, jadi ini cuma ditaruh plek gitu kan. Nah, biasanya kita jumpa di channel ini saya sendirian. Sekarang kita mau perkenalkan nih teman kita Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan. Dr. Feni adalah ketua divisi paru kerja dan kesehatan lingkungan di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Feni, jadi di video-video sebelumnya kita sempat bilang bahwa ada beberapa penyakit yang bisa membuat cacat permanen pada paru. Misalnya bekas TB yang dia tidak hilang gitu. Nah, maka pasien-pasien ini dia biasanya gagal pada saat medical check up gitu ya. Mau masuk perusahaan atau mau lanjut sekolah ke luar negeri, gagal mendapatkan visa. Nah, katanya nih kita mau konfirmasi dari pakarnya. Ada penyakit-penyakit paru yang memang, kalau tadi kan penyakit paru mengakibatkan gagal untuk bekerja. Nah, ini ada penyakit paru yang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Ya, ada. Kalau yang tadi kan infeksi ya, yang sering ya. Infeksi. Kalau di bidang pekerjaan sendiri itu. Suaranya lebih keras. Oh iya, ada penyakit-penyakit yang terjadi pada pekerja. Nah, yang berisiko dari ringan sampai sedang sampai berat. Kalau kita bicara yang berat, itu ada beberapa penyakit yang saat ini di Indonesia belum begitu terdeteksi. Kenapa, Dok? Karena tingkat kewaspadaan belum begitu tinggi, sarana untuk pemeriksaan juga belum difasilitasi oleh asuransi kesehatan, sehingga biasanya pasien-pasien yang sakit akibat pekerjaan itu datang ke dokter parunya sudah pada stadium yang berat, sudah pada tingkat yang sulit untuk dilakukan perbaikan dan pengobatan. Itu penyakitnya yang pneumokoniosis namanya, Dokter Fahmi. Pneumokoniosis ya, penyakit paru akibat pekerjaan yang sering. Ada juga yang asma terkait kerja, oleh pekerjaan, asma yang disebabkan oleh pekerjaan atau yang diperberat oleh pekerjaan. Tapi kalau untuk asma itu konteksnya penata laksananya, pengobatannya sesuai dengan asma ya. Nanti kita memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada di tempat kerja. Ini balik ya ke kondisi paru orang yang habis kerja terus jadi cacat permanen, sehingga mengganggu ke nggak bisa kerja lagi, ke kualitas hidup juga terganggu gitu ya. Jadi pneumokoniosis yang berkaitan dengan itu. Pneumokoniosis ini ada lagi terbaginya, ada silikosis yang berhubungan dengan silika, itu debu-debu yang ada di pasir, bahan bangunan, tambang. Ada asbestosis yang kedua, itu berhubungan dengan serat asbes. Serat asbes, atap bisa pekerja galangan kapal, bisa orang yang bekerja kayak kampas rem, itu yang berhubungan dengan asbes, bengkel, itu risiko-risiko pekerjaan. Ada lagi yang coal worker pneumokoniosis, biasanya itu daerah tambang yang pada saat ini batu bara. Ya, batu bara. Yang pada saat ini, dulu tuh susah banget dapetnya. Sekarang ini sudah mulai kita sering dapat pada pasien yang datang ke persahabatan, karena kita lebih menggali ya faktor risiko pekerjaan. Karena orang kan begitu sakit karena nggak semua berpikir ini ada kaitan dengan pekerjaan. Betul. Nah, ternyata kita temukan pasien-pasien yang kerjanya buruh bangunan, kayak semen apa semua kan dikerjain ya, terfani. Itu ternyata lama-lama sesak napas tadi dikira TB. Ada yang memang dia TB juga dan double penyakit dengan silikosis. Ada yang dia silikosis disangka TB karena agak mirip-mirip. Ada beberapa kasus yang kita temukan. Nah, sayangnya itu tadi karena tidak terdeteksi awal,
karena kan asuransi belum cover ya, orangnya juga belum waspada, pokoknya selagi bisa kerja masih aja kerja terus, diforsir. Forsir akhirnya udah pada di titik yang berat baru sampai ke kita. Ya kita biasanya di dokter paru tuh periksa semua standar, dicek di ronsen. Kemudian kalau memang di ronsen itu juga ini bukan TB nih, bukan cuma TB gitu. Nah, kita lakukan HRCT. High resolution CT scan, ya, yang bisa lebih detail melihat gambarannya. Dan ada juga kalau yang dari sarana fototoraks ILO, yang fototoraks berdasarkan standar ILO itu kita lihat di situ. Nah nanti dicek juga kadang dengan kerjanya Dokter Fahmi nih di bronkoskopi ya. Tidak saluran napasnya diambil, kadang contoh cairan dari saluran napas, kemudian kita periksakan. Di situ biasanya yang dapat memang diketahui kadar silikosis pasir itu. Ketemu kita tuh ya. Ketemu ada kadarnya, karena bisa juga dilihat besi. Jadi mineral-mineral yang ada dari sampel saluran napas itu bisa kita periksa. Oke. Nah, kan jadi kita tahu ya bahwa ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang berisiko untuk kesehatan paru. Pertanyaannya adalah berapa lama sih orang kerja, katakanlah misalnya di satu di galangan kapal atau di pabrik semen begitu, itu berapa lama satu orang kerja di situ sampai proses terjadi misalnya? Nah, prosesnya memang lama. Beda ya kalau kita dulu heboh COVID 2-3 hari. Cepat kan? Kita tahu nih ketularan kan. Emang kalau yang penyakit pneumokoniosis ini antara 10 sampai 20 tahun dulu. 10 sampai 20 tahun. Wah, pasti nggak nyangka dari situ sebabnya. Ya karena udah kecapean bekerja kan dianggap begitu. Baru dia muncul. Nah, di situ kalau tidak ada pemeriksaan dini, nggak waspada, ya 20 tahun lebih akhirnya sudah berlanjut. Nah, kemudian ada kan setiap orang yang berpikiran orang sakit paru kemudian dia sesak. Katakan seorang bekerja di pabrik, kemudian dia 20 tahun, lalu dia timbul sesak. Keluarga akan khawatir, ini penyakit menular nggak sih? Gitu. Karena kan orang taunya penyakit paru itu semuanya menular ya? Gitu. Ini nggak menular. Tidak menular. Karena kan memang yang terjadi benda asingnya masuk, debu-debu pasirnya masuk ke saluran napas, merusak jaringan paru. Nah, yang dirusak ya si pekerja ini. Menular sih nggak menular ya. Kecuali kalau dia disertai ada TB lagi ya. Ada TB-nya yang menular. Ya. Kalau gitu sebenarnya kalau dia penyakit ini kita tahu penyebabnya adalah debu-debu mineral tadi, bahan-bahan kimia gitu masuk ke saluran napas, bisa dicegah dong harusnya. Harusnya bisa kalau disertai dengan pakai masker ya, masker yang memadai. Masker gini cukup? Boleh lah. Tapi seringkali kan kalau yang kita lihat pekerja di lapangan nggak ada kan maskernya kayak kaos balik. Iya. Pernah kita lihat meninjau di pabrik semen gitu ya. Dia dibekali dok, masker yang ada yang ada corongnya gitu. Sudah sesuai standar. Sesuai standar sekali itu. Tapi digantungin di leher. Jadi dia pakainya kaosnya itu di kaos berkeringatnya itu ditutupin gitu di leher di hidungnya. Katanya kenapa nggak dipakai? Panas katanya. Iya, gitu. Panas kan. Kalau di pabrik biasanya memang sudah ada standar Dr. Fahmi. Kalau yang di perusahaan bangunan, rumah, itu kan tidak tersedia. Akhirnya kaos lah yang jadi sasaran ya. Betul. Tutup masker. Jadi ya perlindungannya dari masker, terus pengaturan jam kerja ya. Karena kan faktor risiko masuknya shift-shiftan gitu ya. Itu kan karena ada yang ngejar shift juga ya Dr. Fahmi. Ada. Kan? Iya. Nah, itu perlu. Yang baru lulus masuk punya target mau nikah cepet, nabung banyak. Nah, shiftnya nggak dipeduliin. Dia nggak peduli shift, hajar terus kerja gitu. Nah kalau gitu mestinya ada kebijakan dong dari perusahaan bahwa misalnya setiap berapa tahun sekali dicek, diperiksain semua gitu, ada nggak sih? Harusnya ada.
Ada ya. Ada, dan ada perusahaan, banyak juga perusahaan melakukan itu. Jadi mereka melakukan pemeriksaan berkala ya, sesuai dengan perusahaan. Ada ronsen, dan kalau terkait kita kan spirometri ya. Spirometri dikerjakan ya. Cuma pandemi sekarang kan nggak bisa kita kerjain. Ya. Kemudian spirometri itu sahabat sehat, spirometri adalah pemeriksaan faal atau fungsi paru yang menggunakan alat, mungkin pernah lihat meniup gitu, tarik nafas, tiup. Nah, tapi karena pandemi itu dibatasi, hanya beberapa pusat saja yang bisa melakukan, termasuk kita sini di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Ini kita mampu karena kita punya ruangan dengan tekanan negatif. Kalau di luar mungkin tidak bertekanan negatif, jadi pemeriksaan ini untuk sementara dihindari gitu karena risiko penularan gitu. Nah, selain itu dok, penyakit yang diakibatkan pekerjaan ini pertanyaan awam yang kadang-kadang sebagai dokter kita ya penting juga harus tahu, dijamin nggak sama BPJS? Kalau sekarang mulai proses ke arah situ ya, ada beberapa penyakit yang mulai di-cover oleh BPJS tenaga kerja, tapi belum, sedang proses. Oh, BPJS-nya ketenaga kerjaan beda ya dengan BPJS kesehatan. Betul, itu lagi proses menuju situ. Beberapa waktu yang lalu belum, tapi ini lagi proses itu. Mudah-mudahan membawa angin segar ya. Amin, amin. Buat seluruh pekerja di seluruh tanah air, mudah-mudahan bisa terlindungi dengan BPJS ketenaga kerjaan. Dan tapi tentu aja kita berharap sebelum berurusan BPJS jangan terjadi, APD-nya dipakai dong. APD, shift kerja dipatuhi. Shift kerja, tidak merokok ya, karena kan sering itu yang nggak bisa. Susah kalau tidak merokok, repot dah. Ya mudah-mudahan kita tahu lah, kalau udah bekerjanya di pabrik, udara panas, pengap gitu, ditambah asap rokok lagi, hancur tuh paru ya. Pokoknya jangan istirahat, jam makan. Iya benar juga. Ya. Dan saya pernah bertugas di meninjau gitu ya, pabrik semen besar di Jawa Barat. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari lingkungannya bagus sekali. Jadi tempat produksinya jauh gitu dari tempat perkantoran. Kemudian jam makan tuh mereka makan bersama, itu sampai yang level tinggi manajernya bareng sampai ke, mohon maaf, ke OB-nya juga makannya di tempat yang sama dengan menu yang sama, dan saya juga dapat makan di situ, bergizi sekali. Saya lihat, wah hebat nih gitu sebenarnya. Cuma ya itu rokoknya dibuang lah ya, udah jangan sampai dirusak lagi, karena perusahaan sudah mengupayakan yang terbaik buat pekerjanya. Ya, perusahaan yang bagus memang sudah dari lingkungan perusahaan sudah ditata sedemikian rupa ya, selain alat pelindung diri, lingkungan kerja, perputaran angin segala macam itu sudah diukur dengan baik. Ketika check up-nya juga berjalan dengan baik. Nah, yang sering luput itu yang sektor informal, Dr. Fahmi, yang buruh harian. Itu ya, betul. Dan beberapa kali pasien yang kita bengkel misalnya gitu ya, memang yang dari sektor formal, dia pribadi, bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai tukang macam itu yang sering sudah tahap lanjut baru datang gitu ya. Ya sayang sekali ya. Mudah-mudahan penyakit akibat kerja ini menjadi perhatian kali ya buat masyarakat Indonesia, khususnya sektor industri mau yang meningkat ya. Ya kan ini industrinya sekarang berapa? 4.0 atau 5.0 jadi saya nggak ngikutin juga, tapi kan luar biasa nih perkembangannya sektor industri manufaktur segala macam, pembangunan jalan kereta api segala macam lah, infrastruktur di mana-mana gitu. Juga harus dibarengi dengan kesadaran menjaga kesehatan paru. Dan yang koreksi kalau saya salah, karena kerusakan paru akibat pekerjaan ini biasanya nggak bisa balik lagi normal, betul ya? Nah, yang oleh pneumokoniosis nggak bisa balik lagi normal. Dan kadang-kadang karena tadi diselingi juga dengan rokoknya, menjadi ada tambahan PPOK, sehingga yang sudah nggak balik tadi, bertambahnya usia makin tambah berat. Betul ya? Nah, jadi mudah-mudahan pekerja dan pengusaha sama-sama menyadari hal ini, juga dukungan pemerintah kita harapkan agar penyakit paru akibat kerja makin dikenal oleh masyarakat dan makin bisa dihindari. Ada pesan Dr. Feni untuk sahabat sehat di sana? Pesannya ya, kesehatan itu jadi tanggung jawab pribadi ya.
mencegah lebih baik daripada mengobati, dan untuk kesehatan paru tidak merokok itu jadi salah satu cara itu ini. Oke, baik. Terima kasih sahabat sehat. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa Dr. Feni akan dengan senang hati membantu saya menjawabnya di kolom komentar di bawah sana. Jangan lupa kalau Anda suka video ini like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Thank you.